Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mab'uts lil rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muslimin dan muslimat, pemirsa Najia TV yang dimuliakan dan diberkahi Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Alhamdulillah kita kembali dapat bersua dan berjumpa di majelis ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati azillakum jami'an, berlanjut pembahasan kita silsilah Rosail Fadilah yang dikarang oleh guru kita Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu ta'ala. Penjelasan tentang kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana kiat-kiat kita untuk menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Malam ini kita akan masuk kepada poin yang kelima atau al-amrul khamis, perkara yang kelima. Seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, Anda sampaikan bahwa untuk kita menjadi pembuka pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan adalah babnya mujahadatun nafsi alal bu'di anil atham. Mujahadatun nafs, yaitu kesungguhan diri, bersungguh-sungguhnya diri kita untuk menjauhi alal bu'di anil atham, menjauhi segala dosa atau maksiat, menjauhi segala dosa dan maksiat. Jadi ini adalah penting untuk kita pahami ikhwah sekalian, agar kita termasuk dari seorang hamba yang ingin betul-betul sebagai pembuka pintu kebaikan. Kesungguhan diri kita untuk menjauhi dosa-dosa dan perbuatan maksiat. Syekh katakan, minal umuri allati yakunu bihal abdu miftahan lil khair mughlaqan lisyarr mujahadatun nafsi alal bu'dil anawatha. Di antara perkara-perkara yang semestinya ada pada seorang hamba kalau dia ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan, yaitu adalah bersungguh-sungguhnya dirinya untuk menjauhi segala perbuatan dosa. Apa yang dimaksud dengan dosa? Ikhwas sekalian, ada dosa atham, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Mungkin kita telah mengetahui apa itu pengertian dosa kecil. Apa yang dikatakan dengan dosa kecil? Siapa yang mengetahui pengertiannya? Dosa-dosa yang bisa dihapus dengan istighfar, kesalahan-kesalahan. Ada yang lain?
Ah. Perbuatan-perbuatan dosa-dosa selain menyekutukan Allah, min akbaril kabair. Ya, bisa, tapi belum. Sudah bisa, tapi itu adalah bisa ada dosa besar dan ada dosa kecil. Kalau dosa kecil itu adalah al-ithmu yutabu alaih wala iqabun fid dunya walakin iqabun fil akhirah. Yaitu perbuatan yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, yang tidak ada sanksinya, iqabnya di dunia, tapi nanti ada azab yang pedih di akhirat. Itu dosa-dosa kecil. Tetapi ketahuilah bahwasanya gunung itu tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil dan akan menjudang menjadi besar. Maka kita takut dengan perbuatan dosa-dosa kecil, harus istighfar terus. Di antaranya kita nanti punya Yaumul Arafah, puasa sunat Arafah, mukaffiratuz dzunub sanah qablaha wa ba'daha, mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, adzunub. Adapun dosa besar adalah dosa al-ithmu al-iqabu fid dunya wal iqabu fil akhirah. Dosa yang ada iqabnya, azabnya di dunia, dan nanti juga ada iqabnya di akhirat. Itu dosa-dosa besar. Seperti apa? Minum khamar, dosa besar, ada iqabnya. Berapa kali dicambuk? 40 kali. Begitu juga dengan dosa-dosa yang lain, seperti mencuri, tergantung ukurannya, ada hadnya. Berarti ukurannya nanti ada yang dipotong tangan kanannya, dipotong tangan kirinya, dan seterusnya. Nah begitu perbuatan-perbuatan yang maksiat, kalau ada iqabnya di dunia, azabnya, sanksinya, dan juga nanti ada azabnya di akhirat, itu adalah dosa-dosa besar. Maka kita, ikhwas sekalian dimuliakan Allah, berkewajiban untuk terus bersungguh-sungguh diri kita menghindari untuk melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa ini, untuk menjauhi dosa-dosa, wa tajannubil mawaril haram maksiatillah, dan menjauhi keinginan-keinginan, ya, menjauhi keinginan-keinginan kita untuk melakukan yang haram dan berbuat maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini barangkali kita mempunyai keinginan-keinginan, dan itu adalah sebagai kita manusia hadithun nafsi, ya, yang senantiasa membisikkan di dalam jiwa-jiwa kita, alladzi yuwaswi sufi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang senantiasa membisikkan ke dada-dada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan juga Allah katakan innan nafsa la'ammaratun, ya, sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kita untuk melakukan perbuatan maksiat. La'ammaratun bis-su', untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang su', fahsy. Maka ini penting kita untuk menjaganya, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, agar jangan kita termasuk golongan orang-orang yang tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ini makanya kita terus untuk beristighfar. Pagi hari kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk zikir pagi.
100 kali kita harus beristighfar agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan Rasulullah SAW lah seorang yang maksum, tapi Rasulullah SAW senantiasa beristighfar, mohon ampun, astagfirullah, astagfirullah. Itu artinya apa? Aku menyesal, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Nah, ini pengakuan diri kita, walaupun terkadang mungkin kita tidak melakukan dosa, tapi kita tetap ringan lisan kita untuk mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Dan salah satu budaya saudara-saudara kita, ikhwan kita, ya, mereka itu sangat mudah lisannya untuk mengucapkan astagfirullah. Nah, kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allaha daraba mathalan siratan mustaqima wala jambatay sirati abwab wa 'alal abwabi suturun murkhatun wa fi awwali sirati munadin yunadi ya ibadallah udkhulu sirata wa la ta'uju wa min jawfi sirat wa fi lafzin wa min fawqi sirati munadin yunadi ya abdallah la taftahil bab fa innaka in fatahtahu talijhu thumma bayyana dhalika faqal amma as-siratu fahuwa al-islam wa amma as-suturu fahududullah wa amma al-abwabu allati 'alayha suturun murkhatun famaharimullah wa amma al-munadi alladhi yunadi min awwal as-sirat fa kitabullah wa amma al-munadi alladhi yunadi min jawfi as-sirati aw min fawqi as-sirat fawaidullahi fi qalbi muslim. Hadis ini panjang sekali, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan dikeluarkan juga oleh Imam Al-Hakim, dan dikatakan hadis ini oleh Imam Hakim sahih ala syarti Muslim dan tidak ada illat padanya, dan disahih juga oleh Syekh Albani dalam kitab Al-Jami'-nya. Apa dikatakan oleh Imam Ahmad? Diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah membuat permisalan perumpamaan siratan mustaqimah, jalan yang lurus. Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus. Wala jambatai sirat abwab, di kiri kanan jalan itu ada pintu-pintu. Pintu-pintu kiri kanan, terbayang oleh ikhwan, ya. Walal abwabi suturun murhah, dan di atas pintu-pintu itu ada tirai-tirai, ya, di pintu itu ada tirai-tirai yang tergerai, ya, tirai-tirai. Jadi penutup pintu itulah tirai-tirai yang tergerai. Wa fi awwali siratin munadin, dan di awal atau di ujung jalan itu ada penyeru. Di ujung jalan itu ada penyeru. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, udkhulu sirat wa la ta'uju, masuklah kalian ke dalam jalan ini, jangan melenceng, jangan berpaling, jangan berbelok. Wa la ta'uju. Wa min jawfis sirat, dan di atas sirat itu, fauqi sirat, dan di atas jalan, munadin yunadi, ada lagi suara yang menyeru, ya Abdullah, wahai hamba-hamba Allah, la taftahil bab, jangan kamu buka pintu itu, jangan kamu buka pintu itu, fa innaka in fatahtahu talijhu, apabila engkau membukanya maka engkau akan masuk ke dalamnya. Thumma baina dzalika
kemudian Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan ungkapan tadi. Amma siratu fahuwal Islam. Adapun jalan yang lurus itu adalah al-Islam. Al-Islam. Wa amma surani fahududullah. Adapun pagar-pagar itu adalah batasan-batasan Allah. Pagar tadi, ya. Jadi sebelum bab pintu tadi ada pagar. Amma surani fahududullah. Wa ammal abwabul lati alaihi sutur, dan adapun pintu-pintu yang di atasnya itu tirai-tirai yang tergerai, itu adalah famaharimallah, adalah yang diharamkan oleh Allah. Haram yang diharamkan Allah. Adapun orang yang menyeru di ujung jalan itu adalah wa ammal munadi alladhi yunadi min awwalis sirat fa kitabullah. Jadi yang menyeru tadi dari ujung jalan itu adalah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Wa amal munadi alladhi yunadi min jawfil sirat. Adapun penyeru dari atas jalan itu adalah fawaidullah, itu adalah wasiat-wasiat Allah, mauizah, peringatan-peringatan Allah di hati setiap muslim. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya permisalan ini memberikan kepada kita mauizah. Apa yang dimaksud? Wa hadhihi min minatillahi ala kulli muslim an ja'ala lahu fi qalbihi wa'izan. Agar menjadikan setiap muslim itu di dalam hatinya peringatan-peringatan. Jadi seharusnya kita seorang mukmin, ya, seorang muslim, agar menjadikan di hati kita itu ada pemberi peringatan langsung kepada hati kita. Apa maksudnya itu? Kita harus menguasai hati kita. Jangan sampai hati kita ini nanti yang akan memimpin anggota tubuh kita, karena qalbun itu adalah malakun, hati itu adalah raja, dan raja akan memerintahkan. Kalau kita tidak awas dan pandai memelihara hati kita, niscaya hati kita ini akan senantiasa membisikkan akan melakukan perbuatan dosa. Maka apa tahaddus di dalam hati kita, agar kita menjauhi dari pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk tadi as-sirat, jalan Allah, yaitu Islam, telah menjelaskan kepada kita bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala tentang Islam, apa yang disuruh oleh Islam, apa yang dilarang, apa syariat Allah itu. Maka kita harus mengetahui hukum-hukum Allah, mana yang boleh kita kerjakan dan mana yang boleh kita tinggalkan. Maka kita harus mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak kita berilmu tentang syariat Allah, tentang Islam ini, semakin rasa takut kita semakin tinggi, semakin khawatir akan diri kita itu semakin kuat. Kenapa? Kita mengetahui balasan yang akan diterima kalau ini konsekuensi kita melakukan salah. Dan tadi Allah beri permisalan, di tepi kiri jalan itu ada pagar, itu sebagai batasan. Hududullah, batasan-batasan Allah, had, agar kita hati-hati, agar kita jangan melewati had itu. Jangan melewati batas-batas itu. Kalau sudah ini seperti, ya, Rasulullah juga mempermisalkan seperti ar-ra'i karra'i yara haulal hima. Bahwasanya Rasulullah katakan setiap raja itu memiliki hutan larangan, ya. Setiap raja itu memiliki hutan larangan. Ada seorang pengembala, ya,
Kalau dia mengembala dekat hutan larangan itu, dekat, dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam hutan larangan. Jadi jangan bermain-main dekat dengan batasan-batasan Allah, agar kita menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian diumpamakan lagi abwab, pintu. Setelah itu, ya, setelah pagar ada pintu. Nah, pintu tadi adalah tidak ada pintu yang terkunci, tapi pintu yang ditutup oleh tirai. Bagaimana ikhwas sekalian kalau pintu yang tertutup, yang ditutup oleh tirai dengan pintu yang ditutup oleh pintu yang dikunci? Kira-kira mana yang susah kita melakukan masuk ke dalamnya? Tentu pintu yang terkunci. Bagaimana pintu yang terbuat dari tirai, yang tergerai? Tentu sangat mudah untuk kita masuk ke dalamnya. Maka di sini datang penyeru, hati-hati, masuklah kalian jalan yang lurus itu, jangan berpaling, jangan menengok kiri kanan, menengok ke kanan, menengok ke kiri, akan nampak pintu-pintu yang terbuka yang ditutup oleh tirai-tirai yang tergerai. Kalau kalian masuk ke dalamnya, kalian akan binasa. Maka datang lagi penyeru di atas, hendaknya ya waktu kalian lurus itu berjalan, ya, maka hendaklah kalian itu menjadikan di hati kalian itu mauizah, memberi peringatan. Ada juga hati kita mau condong, situ langsung tegur. Maka kata Rasulullah SAW, ya, apa yang ilmu yang tinggi itu adalah fastafti qalbak, ya, fastafti qalbak. Kalau tidak tahu, ragu tentang pekerjaan itu haram atau halal, fastafti, minta pendapatlah kepada hatimu. Halal tidak ini, boleh tidak ini? Kalau hati itu menolak, berarti perbuatan yang dilarang. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dikatakan oleh Syekh kepada kita, ya Abdullah, la taftah, wahai hamba-hamba Allah, jangan buka pintu-pintu, fa innaka in fatahtahu talijhu. Nah, ini sini kita lihat ikhwas sekalian. Jadi jangan sekali-sekali kita ingin membuka pintu itu, karena hati kita ini lemah. Dan kalau kita buka, maka kita akan masuk ke dalamnya, yaitu melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, faman arada li nafsihi an yakuna miftahan lil khairi mughlaqan li syarr falya'lam ala dawi hadzal hadis. Maka kalau seandainya seorang diri, ya, ingin dirinya itu termasuk orang yang akan membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan, maka hendaklah dia memahami, hendaklah dia mengetahui hadis yang kita bacakan tadi, direnungkan bagaimana maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Annahu yasiru fi tariqin mustaqim yufdihi bi sahbihi ila jannatin naim. Kalau kita lihat, ya, dengan berjalannya kita di jalan yang lurus itu akan membimbing kita untuk masuk ke jannatin naim. Nah, ikhwas sekalian yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berjalan di jalan yang lurus, tidak berpaling kiri dan kanan, insyaallah di ujung jalan itu adalah surga. Ini yang kita minta kepada Allah, agar jangan hati kita ini bengkok, agar hati kita ini jangan berpaling, tergelincir. Walaupun memang fitrahnya kita ini tergelincir, tapi kita cepat balik lagi, cepat lari, ikhla, menyesal. Kalau kita tersalah maka menyesal.
Seperti Anda sampaikan juga bahwasanya para ulama mengatakan ada 3 syarat taubat seorang hamba yang berhubungan dengan hak Allah. Kalau hak Allah itu ada 3 syaratnya, ikhwas sekalian. Apa itu? Yang pertama, al-iqla', menyesal. Iqla', menyesal dia melakukan perbuatan itu dengan penyesalan yang sesedih-sedihnya dari hatinya dan dia takut akan azab Allah. Ya, itu iqla', menyesal. Jadi kalau ada orang yang berbuat maksiat setelah melakukan cengengesan, ketawa ketiwi ke sana kemari, ya, itu dia tidak ada penyesalan sedikit pun untuk melakukan itu dan takut kepada Allah. Faliyadzubillah min dzalik. Kita berlindung, ikhwas sekalian. Sebegitu kotornya hati kita, sebegitu membangkangnya kita, kuatnya kita di hadapan Allah. Setelah kita berbuat maksiat harusnya ditutupi, kemudian kita bangga dengan perbuatan maksiat. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang hamba yang telah ditutup oleh Allah auratnya, telah ditutup oleh Allah dosa maksiatnya malam hari, tetapi siang hari dia bongkar maksiatnya. Na'udzubillah. Apa kata dia kepada temannya? Ya fulan, saya telah melakukan ini tadi malam. Ya fulan, saya telah melakukan itu tadi malam. Ya fulan, Allah sendiri yang membukakan perbuatan maksiat yang dia lakukan, padahal Allah telah tutup. Hendaklah kita takut, ikhwah sekalian, dengan ini. Kalau menimpa diri kita, faliyadzubillah. Dan ini sangat hati-hati kita. Maka hendak kita taubat, ikhlas, menyesal. Yang kedua adalah, yang pertama menyesal, meninggalkan. Yang pertama meninggalkan ikhlas, meninggalkan lagi, tidak mau lagi melakukannya. Ya, sudah lakukan ikhlas, tidak berani lagi melakukan. Yang kedua an-nadamah, menyesal. Ya, sedia dia tinggalkan, tidak lagi melakukan, dia menyesal. Menyesal bahwa tidak akan berkeinginan lagi melakukannya. Ya. Tapi masih berkeinginan dirinya untuk melakukan itu. Subhanallah, inilah maksiat yang kita takutkan. Kenapa? Seperti meminum air laut. Sekali diminum air itu tidak akan pernah lepas dahaga kita. Ini yang seperti yang dikatakan oleh, kita lihat di ujung dari pembahasan ini, sebuah perkataan Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia katakan, waddatiz zaniyah law zanat imra'atan law zanati zina law zana an-nisa kulluhunna. Ya, ini perkataan Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin yang sangat pemalu, Pak. Jadi Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi yang paling pemalu itulah Utsman bin Affan. Apa kata beliau? Waddatiz zaniyah law zana an-nisa kulluhunna. Berkeinginanlah seorang wanita penzina itu supaya wanita semuanya di dunia ini berzina. Artinya apa itu? Dia tidak puas dengan dirinya berzina dan dia berkeinginan semua wanita di dunia ini melakukan juga seperti perbuatan yang dia lakukan. Allahu Akbar. Ini khawatir kita, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu untuk kita agar jalan terus, ya. Tadi yang kedua an-nadamah. Yang ketiga syaratnya al-mutaba'ah bil amali salih. Mengikuti dengan amal soleh. Setelah ikhlas, an-nadamah wal mutaba'ah bil amal soleh. Yang ketiga itu berkaitan dengan hak-hak Allah. Ya, kalau kita sudah melakukan kesalahan dosa, baik dosa besar apapun dosa kecil, ya, maka kita mohon ampun dengan 3 syarat ini. Taubat kita insya Allah diterima sebelum 2 syarat yang menghalangi kita untuk taubat. Yang pertama, malam yugharghir, sebelum sakaratul maut.
dan yang kedua adalah sebelum matahari terbit di sebelah barat. Insya Allah, seberapapun dosa kita, insya Allah kalau kita tobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak mau bertobat, Allah itu nama yang kita khawatir, istidrat. Apa istidrat? Allah biarkan dia melakukan maksiat itu sejadi-jadinya. Silahkan. Kamu sekarang bisa leluasa berbuat maksiat terang-terangan, manusia tahu pelakuanmu, tapi kamu aman. Jangan khawatir, jangan risih khawatir sekalian. Ini yang kita khawatir, Allah biarkan. Allah biarkan dia melakukan maksiatnya, dan dia buka aibnya di hadapan manusia, kemudian di hatinya merasa nyaman, tidak ada rasa takut kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Yang keempat, kalau berhubungan dengan hak Allah adalah kita kembalikan haknya, istirja. Kalau syarat dengan tobat dengan hamba, dengan manusia, hak-hak adami, maka dia dikembalikan. Kalau kita hutang piutang ikhwah, maka kembalikan hutang kita itu, walaupun 1.000, 1.000 rupiah, 1 rupiah. Maka ingat hutang-hutang kita ini, sebelum hutang kita nanti di yaumul mahsyar kelak akan ditagih oleh orang yang kita hutangi. Dan kita akan menyesal nanti tatkala kita melihat amalan kita setinggi gunung, ternyata hak-hak manusia banyak yang kita zalimi, maka akan dikembalikan kepada mereka. Maka ini Rasulullah SAW uzur dia tatkala ada sahabat yang berhutang untuk menyulatkannya. Itu untuk ditahdzir. Maka hendaklah kita takut, karena ada sebahagian kita yang suka, nauzubillah ya, suka menghutang, hobi ya. Terkadang bukan untuk kebutuhan pokoknya, apalagi kebutuhan untuk poya-poya. Nah, tetangga beli sepeda motor baru, kita juga harus beli sepeda motor walaupun meminjam. Nah, ini namanya kita khawatirkan hari ini itu adalah budaya konsumtif yang dinilai dengan materi. Nah, sehingga banyak kaum muslimin yang menghutang, bahkan pakaian dalamnya pun harus menghutang. Belum belanja lagi sudah punya kartu kredit. Ya. Hari ini kita lihat kaum muslimin tidak takut dengan hutang. Padahal hutang itu amat berat ikhwas sekalian. Amat berat. Maka hempaskanlah hutang-hutang kita. Dan sangat puas hati kita kalau kita sudah selesai membayar hutang. Yaitu 4 syarat dengan taubat dengan hak-hak manusia hak adami. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi kita lurus berjalan. Wa ala jambati hadha tariq muslim abwabun katsirah an yaminihi wa an yasarihi, kata Syekh. Ya, di sisi kanan jalan ini, jalan yang lurus itu adalah pintu-pintu yang banyak. Dari kiri dan dari kanan. Arah ya, di samping jalan atau di kiri kanan jalan itu ada pintu-pintu yang terbuka. Dan pintu ini tidak memiliki pintu apa? Wahadil abwab, pintu ini tidak memiliki daun pintu yang tertutup, terkunci rapat. Dan tidak ada pula kuncinya. Tapi terbuka dengan tertutup dengan pintu-pintu tirai-tirai. Wah, sekalian, agak berbeda ini tirai, ya. Sutur, ini sutur namanya. Antara kita pembatas dengan ummahat akhwat. Ya. Ini kira-kira bagaimana suturnya ini? Masuk ke belakang tuh mudah atau sulit? Mudah sekali. Apa kalau ditutup dengan triplek, ya kan? Suturnya dikunci, tentu ini sangat susah untuk melakukan. Dan ini ikhwas sekalian diumpamakan di sisi kanan kiri dari jalan itu ada pintu-pintu yang terbuka yang hanya ditutup dengan pintu-pintu dari tirai yang tergerai. Nah, ini
akan membawa kita menuju melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Apalagi nanti ya, kita dapat melihat dari pintu itu yang tidak tertutup rapat itu, yang hanya ditutup dengan tirai, ya, berbagai menu disajikan, ya, berbagai fasilitas disuguhkan. Nampak dari jalan itu ada bidu wanitanya, ya kan? Ada penyanyinya, ada wanita-wanita yang disuguhkan, ya, ada minuman dan semua macam maksiat tersedia di sisi kanan dan sisi kiri jalan tersebut. Nah, hati yang lemah, hati yang sakit akan berpaling dari syariat Allah dan akan dipimpin oleh syaitan. La haula wala quwata illa billah. Nah, ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ma'lum annal bab alladhi alaihi sitaratun la yukallifu dakhilatun waqtan wala juhdan. Nah, ini dan sangat diketahui bahwasanya pintu-pintu, ya, pintu-pintu yang tidak ada, yang padanya itu hanya tertutup dengan pintu gerai, itu tidak akan sulit untuk masuk ke dalamnya dan tidak membutuhkan waktu yang banyak, wala juhdan, dan tidak pula dibutuhkan kesungguhan. Nah, apa maksudnya apa itu? Dibutuhkan kerja keras untuk masuk ke dalam, cukup berlalu, ya, masuk ke dalamnya. Sangat mudah dan sangat gampang untuk masuk. Tetapi dia akan masuk ke dalamnya dengan cepat. Yadkhuluhu sari'an. Kita azan dulu ya, kita skor. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan setelah azan. Ikhwati wa akhwati azillahu wa yakum jami'an. Kita lanjutkan apa yang dikatakan Syekh dalam kitab ini. Bi khilafil bab al-mughlaq alladhi yahtaju ila miftah wa mu'alij. Ya, berbeda dengan pintu-pintu yang tertutup, pintu-pintu yang terkunci dengan rapat. Ini dibutuhkan kepada kunci yang akan membukanya. Dan kita akan bersusah payah dan akan membutuhkan waktu. Wa hadza ya'khudhu minka waqtan. Jadi kita membutuhkan waktu untuk membukanya. Tidak semudah pintu yang ditutup dengan tirai-tirai yang tergerai tadi. Nah, adapun pintu yang ditutup dengan gerai, dengan tirai tadi, engkau akan mudah masuk dengan cepat. Dan engkau fa'antamadin fi tariqin mustaqim, dan engkau akan melenceng dari jalan yang lurus. Ya, dan di sisi kanan kiri daripada jalan itu adalah pintu-pintu yang banyak yang akan mudah dimasuki oleh manusia kepada jalan-jalan yang haram. Dan tidak ada padanya pintu penutup. Apalagi yang penutupnya ini? Tentu rasa khasyah, rasa takut kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Nah, fayajibu 'alal insan idza arada an yakuna miftahan lil khair an yahdhira ghayatal hadzar min abwabish syarr. Maka wajib atas seorang manusia apabila dia ingin untuk menjadi pembuka pintu kebaikan agar dia mentahzir. Apa itu tahzir, Pak? Memperingatkan dirinya, ya. Kita tahzir diri kita ini sebelum kita mentahzir orang lain, tahzir diri kita dulu. Itu yang maksud tahzir ini, ya. Jangan mentahzir sembarangan, ya. Kayak ini tahzir itu butuh dalil, ya. Tahzir itu kalau sudah jelas tahzir, maka kita wajib tahzir. Seperti tahzir jangan dekati pelaku maksiat itu syariat. Dan salah satu kebencian, nanti kita jelaskan hadis
Rasulullah SAW salah satu hadis untuk salah satu dari manisnya rasa pun wa an yakraha an yukdhafa wa an yaqra ila yaudu ilal kufri kama yukraha an yukdhafa finnar. Sebagaimana dia benci agar dia membenci untuk kembali melakukan perbuatan maksiat, sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Maka kita harus benci kepada pelaku maksiat dan harus mentahzir. Si fulan pelaku minum khamar, jangan dekati. Si fulan pelaku riba, jangan kamu berkawan dengannya. Si fulan melakukan perbuatan mencuri dan hal-hal yang lain. Si fulan penzina, jangan kamu dekati. Si fulan perbuatan asusila, perbuatan yang melanggar norma-norma agama, jangan dekati. Maka wajib hukumnya. Jangan kita biarkan. Maka dalam Islam itu seperti kita jelaskan kemarin dalam kajian kita, yaitu Islam ini tidak abu-abu. Ya. Islam itu al-abyad fal-abyad, wal aswad fal-aswad. Hitam-hitam, putih-putih, tidak ada abu-abunya. Yang abu-abu itulah mumanyik. Apa itu mumanyik? Bunglon. Antum tahu bunglon? Kalau dia pergi ke daun yang agak coklat, warnanya coklat. Kalau dia pergi ke warna yang hijau, dia hijau. Dia pergi ke warna yang kuning, dia kuning. Tidak tahu dia prinsipnya di mana. Islam bukan seperti itu. Salafiyun bukan seperti itu. Kecemburuan kita kepada orang pelaku maksiat harus kita ungkapkan, harus kita jelaskan kepada umat agar jangan dekati. Ini ghirah, ikhwas sekalian. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kan kita hafal hadisnya, cuman penerapannya yang kurang. Ini na'udzubillah, ilmu tinggi setinggi langit, ya, tapi aplikasinya seperti rumput yang terinjak. Apa kata Rasulullah SAW? Man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih wa illam yastati' wa bilisanihi wa illam yastati' wa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Apabila salah seorang di antara kalian, seorang mukmin, melihat suatu kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Ini yang punya kekuasaan, ikhwas sekalian. Bapak punya pimpin rumah. Sebagai apa? Kepala rumah tangga. Ada kemungkaran di rumah, cegah. Punya kekuasaan. Kalau kamu nak lakukan ini, saya tidak kasih belanja. Istri melawan, tidak dikasih belanja. Ini punya kekuasaan. Jangan biarkan. Lihat istri buka aurat di luar ketawa, ya. Ini tidak ada cemburu, dayus namanya. Ini yang kita khawatirkan seperti yang dikatakan oleh Buya kita. Beda unta dengan babi. Apa beda unta dengan babi? Kalau unta, kalau dia membawa istrinya, ya, berhubungan, dia akan cari tempat yang sunyi, jauh, dan dia sangat cemburu dengan istrinya dan tidak mau diganggu oleh pejantan-pejantan yang lain sampai dia mati. Nah, ini prinsip odda. Maka Allah umpamakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lihat, ini perumpamaan Allah. Hewan yang sangat kita kaji, ya, bagaimana prinsip ini kita baca, bagaimana sifat dari onta ini, berjalan safar jauh, ya, yang sekali minum dia akan menyerap airnya dan tahan berjalan berbulan-bulan tanpa minum. Tapi ghirah kecemburuan kepada istrinya sangat luar biasa. Beda babi. Setelah dia berzina setelah dia melakukan hubungan dengan istrinya, dia ajak pejantan-pejantan yang lain untuk menzinai istrinya, faliyadzubillah, maka haram. Maka kita harus ini, kalau sekalian melihat kemungkaran yang punya kekuasaan, cegah. Pemerintah mulai tertinggi sampai yang terendah punya tanggung jawab untuk ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Begitu juga pimpinan, baik sebuah lembaga, baik sebuah muassasah, baik sebuah organisasi,
anggotanya terlibat kemungkaran, dia harus cegah apa yang dia lakukan. Jangan dia biarkan. Dan itu peraturan. Apapun di instansi apapun, kalau kita di guru di sekolah, kalau ada berbuat asusila langsung dipecat dari apakah dia pegawai negeri. Kalau masih ringan asusilanya dipindahkan, bisa ke daerah terpencil. Ini di kop. Maka ikhwas sekalian, lihat kemungkaran, cegah, katakan. Kalau tidak sanggup dengan kita, tidak punya kekuatan apa-apa, maka kita dengan lisan kita nasihati, jangan kamu lakukan ini salah, tobat, sesali dirimu, kembalilah kepada Allah, ya, renungi baik, hisap dirimu sebelum nanti kamu akan dihisap. Dan semua kita akan bertanggungjawabkan dosa kita ini di hadapan Allah. Ini mauizah, ya, peringatan. Adinun nasihah, agama itu adalah nasihat, peringati. Jangan dibiarkan, jangan membelanya. Ini sudah jelas-jelas maksiat, dia lakukan, dibela. Dengan berbagai dalih, dengan berbagai pembelaan. Maka pelaku maksiat tadi akan merasa terayumi, terlindungi. Dia akan berbuat terus. Maka ini penegasan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini dia. Fayatahawwala man fa'ilal haram ila da'inil haram wa ramum fihi. Dan dia berharap orang lain juga akan mengerjakan pekerjaan tersebut, perbuatan haram tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah wa hadza sya'nu ahlil batil wa du'atid dalal wa fusaqun nas fi kulli waqtin wahin. Inilah kondisi ahlil batil, ya, kondisi orang-orang yang berada dalam kebatilan, berada dalam kerusakan dan menyeru manusia kepada kesesatan dan membuat manusia fasik, ya, orang-orang fasik di setiap waktu dan masa. Ya, ini kata Syekh akan terus ada, ya. Seperti ada orang soleh, orang maksiat juga akan banyak. Jadi inilah penyeru-penyeru kepada kesesatan dan orang-orang fasik yang senang mengajak manusia untuk melakukan kefasikan. Dan bagaimana mereka akan jatuh, ya, akan jatuh melakukan perbuatan maksiat, dan agar mereka masuk kepada pintu-pintu tadi, kemudian jadilah mereka, ya, penyerunya. Setelah masuk semuanya itu mereka juga akan menyerunya. Inilah yang dikatakan oleh ungkapan Utsman bin Affan tadi, ya, yang telah kita baca di awal. Yatamanna, ya, wa qala Utsman waddatiz zaniyah law zanan nisah kulluhunna. Berkeinginanlah wanita berzina itu agar semua wanita di dunia melakukan berzina. Nah, begitu ikhwas sekalian. Maka kita berhati-hati, ingatkan keluarga, ingatkan kaum muslimin dan muslimat agar kita menjauhi pelaku-pelaku maksiat. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Ya, salah satu tiga, ya, dikatakan oleh Rasulullah, manisnya iman, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman man kana Allahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma wa man ahabba abdan la yuhibbu illa lillah wa man yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu kama yakraha an yuqdhafa finnar. Ini ada tiga, kata Rasulullah SAW, tiga tanda manisnya iman. Apa itu tiga tanda? Tiga perkara yang bisa seseorang memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Dia hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang dia cintai melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, hatta kepada dirinya sendiri, hatta kepada anaknya, hatta kepada kedua orang tuanya dan manusia semuanya.
Tapi dia ciptakan mahabbatullah wa mahabbatur rasul fauqa kulli syai. Mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala kecintaannya kepada yang lain. Ini akan manis. Yang kedua adalah dia mencintai seseorang, yaitu waman ahabba abdan la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seseorang itu karena cinta kepada Allah. Dia berteman dengan si fulan karena cintanya kepada Allah. Dia berkasih sayang dengan temannya karena cintanya kepada Allah. Dilandasi cinta kepada Allah. Ini yang harus kita sejati, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Karena inilah muakhah, persaudaraan yang tinggi di dalam agama kita ini. Melebihi dari persaudaraan dari tali nasab. Kalau kita sudah satu manhaj, ya, satu agama. Kemudian dia benci kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan darinya, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan dalam api neraka. Yang ketiga, dia tidak mau lagi menuju kekafiran. Setelah dia kenal sunnah, tidak mau lagi balik kepada bid'ah. Setelah dia taat, dia tidak lagi mau melakukan maksiat. Itu dia, benci dia. Sebagaimana dia dibenci untuk, ya, dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Nah, ini di sini ada 5 faedah dari kandungan hadis ini. Mungkin pada kesempatan singkat ini kita sedikit tidak jelaskan saja. Yang pertama yaitu keutamaan mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Nah, maka kecintaan kita hanya kepada Allah, ya, dan kita tempatkan cinta kita hanya kepada Allah dan bukan yang selainnya. Yang kedua adalah keutamaan mencintai Allah, ya, bagaimana kita mahabbatullah, dengan mencintai Allah, mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala, mencintai agamanya, mencintai orang yang mencintainya, membenci orang yang membencinya. Ini keutamaan mencintai Allah, ya. Maka kita mencintai seseorang itu karena cinta kita kepada Allah, bencinya kita kepada seorang itu karena benci kita karena Allah benci kepada dia. Jangan dibalik, ya. Orang yang dibenci oleh Allah, kita bermanis muka, seiring sejalan seia sekata ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, ya. Kalau ada orang yang mencintai Allah, kita musuhi. Kalau perlu kita singkirkan, kita lenyapkan dengan berbagai cara dan upaya. Ini terbalik, ikhwas sekalian. Maka ini keutamaan mencintai Allah. Yang ketiga adalah orang mukmin mencintai Allah dengan cinta yang tulus. Maksud kandungan hadis yang 3, ya. Orang mukmin itu mencintai Allah dengan cinta yang tulus, tidak basa-basi, ikhlas, khalis fi qalbi. Bagaimana cinta yang tulus? Dan dia tidak akan mengharapkan apa-apa kecuali apa yang diridhoi oleh orang yang dia cintai itu. Dia akan berbuat, dia akan bekerja untuk mencari keridhaan orang yang dicintainya. Walaupun susah payah dia melakukan pekerjaan, tapi kalau itu keridhaan orang yang dicintai, dia lakukan. Tidak ada yang berat. Maka kecintaan kita kepada Allah itu harus ikhlas, murni, tanpa embel-embel yang lain. Nah, ini ikhwas sekalian yang berdoa. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang memiliki 3 sifat ini adalah yang paling utama daripada yang tidak memilikinya. Walau orang yang memilikinya dahulu kafir dan masuk Islam, atau dahulu adalah orang yang terjerumus dalam kubangan dosa lalu bertaubat. Nah, ini. Jadi kalau ada rasa 3 hati ini, ada 3 sifat yang ada dalam hati orang ini, walaupun dia baru masuk Islam, tapi dia sudah mengamalkan 3 hadis ini, lebih mulia daripada orang yang sudah lama masuk Islam tapi tidak telah paham dengan 3 manisnya iman, ya. Dan begitu juga orang yang pernah melakukan perbuatan maksiat, terjerumus, kemudian dia taubat dari perbuatan ini, dari perbuatan yang dia lakukan,
dan dia mohon ampun dan taubat dengan taubatan nasuha, dia akan menjadi orang yang mulia. Ini yang kita doakan kepada Allah. Bahwasanya kita tidak ada yang suci, Pak. Kita tidak ada yang suci. Yang suci itu siapa? Hanya Rasulullah SAW maksum. Adapun kita pasti tersalah, pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa. Tidak ada kita yang terpela dari dosa. Tapi kita menyesal, memohon ampun terus kepada Allah, ya, agar dosa-dosa kita yang berlalu diampuni oleh Allah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ya. Dalam kitab Arba'in Nawawiyah Rasulullah katakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan-perbuatan jelek kalian itu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa. Nah, ini perbuatan salah yang kita lakukan, kita ingin dengan banyak amal soleh, mari tobat kepada Allah dengan tobatan yang sebenar-benarnya, menyesal, ya, dan meninggalkan. Ya. Maka insya Allah dosa-dosa kita walaupun berat, walaupun besar, Allah akan ampuni. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, perangai, tingkah laku yang baik. Nah, ini ikhwas sekalian. Yang kelima, maksud kandungan hadis tadi, wajib membenci kekafiran dan pelaku kekafiran. Ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat kafir, membangkang kepada Allah, kita harus benci. Dan pelakunya. Jadi jangan pula berkasih sayang dengan orang kafir, bermusuhan dengan orang muslim. Ya Pak, ya. Jadi kalau ada orang kafir, orang muslim, dia lindungi. Tapi kalau ada orang muslim, diperangi. Kalau perlu ditutup semuanya, akses menuju itu. Nah, ini salah satu bentuk orang yang membenci, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa membenci sesuatu, ia juga harus membenci pelaku yang memiliki sifat tersebut. Begitu pula dengan maksiat. Nah, ini. Jadi kalau ada orang yang benci melakukan perbuatan maksiat, dia harus membenci maksiatnya dan pelaku dari maksiat itu. Nah, di sini ikhwas sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas dan terang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. 3 tanda, apabila ada 3 sifat ini, berarti kita merasakan manisnya iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati dan dada kita itu rasa manisnya iman. Inilah poin yang kelima, ya, daripada fasal kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana kita menjadi pembuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan, adalah kita bersungguh-sungguh diri kita ini menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Ya, semoga kita terpelihara dari segala dosa dan diampuni segala kesalahan kita. Kita jaga keluarga kita agar jangan sekali melakukan perbuatan dosa-dosa dan maksiat. Faliyadu billahi min zalik. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan karena keterbatasan waktu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu di Al-Amrus Sadis, yaitu doa, itu salah satu pembuka pintu-pintu kebaikan. Wallahu taala alam, demikian. Semoga apa yang Anda sampaikan ini berfaedah kepada kita semua. Benar ini datang dari Allah, salah datang dari sendiri dari syaitan. Namun ampun, kita tutup dengan baca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.